Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini, Kamis 21 April 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah untuk memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami lagi nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih, dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh menikmati firman yang akan kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan pada hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 33 sampai 34 dan Mazmur 21 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bilangan 22, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Bilangan 22 ayat 33 sampai 34 yang saya bacakan untuk kita semua. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di mataku, aku mau pulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul renungan hari ini, dosa kelalaian. Saudara-saudaraku, ada saat ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah dan tidak boleh, tetapi tetap kita lakukan. Ini hampir sama dengan keputusan untuk tidak membela apa yang benar, bahkan ketika tidak ada yang meminta pendapat kita. Banyak kesalahan terjadi pada saat ini. Kesempatan untuk melakukan dosa kelalaian. Contoh yang pertama adalah kita melihat anak kecil yang diperkosa, tetapi kita diam saja, kabur dan tidak menghentikannya atau melaporkannya ke polisi. Yang kedua, kita tahu mengasihi itu suatu perintah yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Itu yang namanya dosa kelalaian. Bileam dari Moab memiliki kesempatan seperti itu. Setelah dia diminta oleh Tuhan untuk memberkati orang Israel yang bertentangan dengan permintaan atau mengutuk Israel, rajanya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Atau dia bisa saja membuat Tuhan seperti dewa-dewa Moab, menaklukkan mereka pada kehendaknya dan bukannya keinginan mereka sendiri. Tetapi dia malah mengikuti perintah Tuhan dan memberkati orang Israel. Walaupun di awal Bileam sempat melakukan hal yang bodoh, Bileam tahu Tuhan berkata kepadanya untuk tidak pergi dengan pemuka-pemuka itu, tetapi dia tetap pergi. Dan akhirnya malaikat Tuhan menentang perjalanannya, dan disitulah dia mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan pemazmur. Pemazmur membahas apa yang dapat terjadi ketika keadaan berjalan berbeda. Meskipun mereka telah merencanakan kejahatan terhadapmu Tuhan, meskipun mereka telah merencanakan suatu rencana, mereka tidak akan menang. Karena kamu akan membuat mereka lari, kamu akan mengarahkan panah pada tali busurmu ke wajah mereka. Dari 2 kisah di atas bisa kita pikirkan bahwa kadangkala manusia dapat menghalangi atau membantu pekerjaan Tuhan. Mari saat ini coba kita pertimbangkan lagi. Bagaimana kita bertindak atau memilih untuk tidak bertindak pada saat-saat penting. Baik besar maupun kecil. Hari ini pilihlah untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Pertanyaan untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dosa kelalaian apa yang saat ini ada di dalam hidup kita? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami sering melakukan dosa kelalaian.
Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami boleh mementingkan Engkau ketimbang hal-hal yang sebenarnya kami tahu itu sebuah perintah dari Engkau tapi kami tidak lakukan. Izinkan kami Tuhan untuk terus melakukannya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami meminta tolong kepada Engkau agar kami boleh menghidupi firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.